Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang akhlak terpuji bagi diri sendiri. Adapun materi yang akan kita bahas adalah menuntut ilmu dan bekerja keras. Kompetensi dasar yang harus dikuasai pada materi ini, yang pertama adalah menganalisis pengertian, contoh, dampak positif menuntut ilmu dan kerja keras. Yang kedua, mengomunikasikan contoh penerapan perilaku menuntut ilmu dan kerja keras. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada materi ini adalah 1. Menyimpulkan pengertian, contoh, dan dampak positif menuntut ilmu dan kerja keras. 2. Menunjukkan dalil menuntut ilmu dan bekerja keras. 3. Mengidentifikasi bentuk atau ciri berilmu dan kerja keras. 4. Menunjukkan contoh perilaku berilmu dan bekerja keras. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyimpulkan contoh dan dampak positif menuntut ilmu dan kerja keras. Pengertian berilmu. Berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Orang yang berilmu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu melalui cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Amal ibadah orang yang berilmu dengan amal ibadah orang yang tidak berilmu, keabsahan atau kebenaran dalam melakukan ibadah, misalnya ibadah sholat, akan lebih dapat dipertanggungjawabkan pada orang yang berilmu, sehingga sah dan tidak sah sebuah amal ibadah sangatlah tergantung pada ilmunya. Adapun dalil perintah berilmu terdapat pada Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ila akhir. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari ayat ini
dapat kita pahami bahwa dalil perintah berilmu ada pada Al-Quran. Jadi betapa wajibnya kita untuk menuntut ilmu. Ada 4 golongan manusia tentang ilmu, antara lain: 1. Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya itu tahu. Artinya, orang yang memiliki ilmu dan mau mengamalkan ilmu yang dimiliki tanpa mengharap imbalan jika ada rezeki, lantaran ilmu yang dimiliki itu memang rezekinya. Dan percaya orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya karena Allah, rezekinya akan datang dari mana saja yang tidak disangka-sangka. Pendek kata, orang yang berilmu tidak ada yang hidupnya kekurangan. Kedua, orang yang tahu tapi tidak tahu bahwa dirinya itu tahu. Artinya, orang yang berilmu tertentu tetapi tidak mau mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Ilmu itu hanya untuk dirinya sendiri jika mau memberikan kepada orang lain apabila ada imbalannya saja. Orang seperti ini kurang menyadari akan manfaat ilmu yang dia miliki. Yang ketiga, orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Artinya, orang yang menyadari kekurangannya bahwa dia tidak berilmu. Orang ini lebih baik daripada orang yang memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Golongan manusia tentang ilmu ini biasanya lebih mudah menerima, sehingga mau menerima masukan dan nasihat dari orang lain. Yang keempat, orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Artinya, orang yang tidak berilmu tetapi dia tidak tahu kalau dia itu tidak berilmu. Golongan ini sangat membahayakan karena orang seperti ini tidak merasa tidak memiliki ilmu, alias merasa pintar sendiri. Orang seperti ini biasanya sulit menerima masukan dan nasihat orang lain karena dia sudah merasa pintar dan merasa benar. Bentuk atau ciri-ciri orang yang berilmu. Orang yang berilmu memiliki setidaknya ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mau menjaga dan mengamalkan ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Semakin berilmu, semakin santun dalam bersikap dan berperilaku, seperti pohon padi yang semakin berisi, semakin merunduk. 3. Dapat menjadi teladan di mana saja dia berada. 4. Lebih suka bekerja daripada banyak bicara. 5. Jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu, tidak sok tahu, tidak mudah menyalahkan orang lain tanpa dasar. 6. Bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Itulah ciri-ciri orang yang berilmu. Dampak positif berilmu.
dapat dirasakan oleh diri sendiri, oleh orang lain, dan oleh lingkungan. Bagi diri sendiri adalah salah satunya ilmu semakin luas, menjalankan perintah Allah, hidup lebih bermanfaat dan terarah, lebih mudah mencapai keabsahan beribadah, dapat mempermudah usaha yang dimiliki, dapat mendatangkan rezeki yang tak terduga. Jika ilmu itu diamalkan dengan ikhlas, maka mendapatkan pahala, memperoleh derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dampak positif berilmu bagi orang lain adalah dapat mengajarkan kepada orang lain, mempermudah orang lain untuk mendalami suatu ilmu. Jika kita berilmu, memberikan manfaat kepada orang lain, membuat orang lain menjadi lebih pintar, memupuk perilaku mulia bagi orang lain, berpartisipasi, mencerdaskan umat. Wawasan pikiran semakin luas atau banyak akalnya dan tidak mudah putus asa. Itu dampak positif berilmu bagi orang lain. Sedangkan dampak positif berilmu bagi lingkungan adalah memberi manfaat bagi lingkungan sekitar, dapat membawa nama baik lingkungan dengan ilmu yang kita miliki, dapat menciptakan kegemaran menuntut ilmu di masyarakat, menjadikan lingkungan damai dan aman, semakin meyakinkan masyarakat akan pentingnya sebuah ilmu. Itulah dampak positif apabila kita memiliki ilmu. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kerja keras. Pengertian kerja keras adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh semangat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Itulah yang disebut kerja keras. Lalu apa kerja keras bagi seorang pelajar? Kerja keras seorang pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Kesungguhan belajar peserta didik tersebut dibuktikan dengan nilai yang memuaskan. Jadi, jika peserta didik atau siswa belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, insya Allah nanti nilai yang didapatkan akan memuaskan atau nilainya akan bagus. Ciri-ciri orang yang bekerja keras adalah sebagai berikut. 1. Tidak pemalas. Jadi siswa yang bekerja keras itu tidak malas untuk belajar, tidak malas untuk mengerjakan PR. Yang kedua, tidak menunda-nunda pekerjaan yang sudah disanggupinya tentunya. Jadi orang yang bekerja keras apabila sudah sanggup untuk menerima tugas, maka dia akan menyelesaikan dan tidak menunda-nunda pekerjaan tersebut. 3. Pantang mengeluh dan selalu bersemangat. 4. Cekatan dalam bekerja.
dan 5 mandiri atau tidak tergantung dengan orang lain. Adapun dalil perintah kerja keras terdapat pada Quran surat Az-Zumar ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amilu fasawfa ta'lamun. Artinya, katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahuinya. Quran surat Az-Zumar ayat 39. Adapun dampak positif orang yang bekerja keras antara lain adalah 1. Hasil kerja lebih memuaskan dan lebih berharga. 2. Terwujudnya pribadi yang tangguh, kuat dan mandiri. 3. Berpeluang dapat membantu orang lain. 4. Tahan banting dan mudah mencapai kesuksesan. 5. Kehadirannya lebih dibutuhkan orang lain daripada orang yang bermalas-malasan. Dan yang keenam, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah ridho kepada orang-orang yang bekerja keras. Baiklah anak-anak, dari materi berilmu dan bekerja keras yang telah dijelaskan tadi, terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwasannya berilmu dan bekerja keras adalah salah satu sifat terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap orang Islam. 2. Jika kita ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, atau bahagia di dunia dan di akhirat, maka kita wajib memiliki ilmu. Yang ketiga, jika keinginan kita dapat tercapai dengan baik, maka hendaknya bekerja keras atau bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena jika kita sudah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam bekerja, dalam segala hal, insya Allah hasilnya pun akan maksimal. Jadi itulah materi akhlak terpuji bagi diri sendiri, yaitu berilmu dan bekerja keras. Semoga dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dengan semangat, belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, silahkan dalami materi ini pada buku pelajaran akidah akhlak yang ada pada kalian, anak-anakku, dan dibaca juga untuk materi yang akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang.
yaitu tentang akhlak kepada teman, kepada saudara, dan kepada masyarakat. Terima kasih. Itu saja Bapak akhiri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.